kembali lagi di channel saya. Cerita Maryam. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nggak? Keren ya? Kacamata Gucci ori. Ini asli loh. Gucci ya. Original. Ya. Maklum lah. Suka pamer kayak orang sombong, padahal yang sombong yang apa cing? Yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah itu adalah orang yang sombong. Kalau bergaya mah itu mah hak dari hak asasi manusia. Ya teman-teman, tadi alhamdulillah hari ini aku tuh senang banget. Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hasil swabnya kakak Ara negatif. Jadi semua keluarga aku sudah aman dari corona. Kita mau kemanapun kita udah aman dan tidak usah pakai vaksin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ngedropnya kemarin waktu kena corona itu ya putus asa deh kita. Jadi udah sebenarnya harusnya bye-bye masker. Kayak ikan Mentos, the fresh maker. Jadi ada sesuatu unek-unek yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang apa? Yaitu tentang kan sekarang lagi booming banget ya tentang parenting. Sebenarnya kalau kata suami aku sih nyeletuk dia, dulu kan nggak ada lah parenting anak disuruh main ya main aja gitu kan. Sekarang orang sampai seminar bayar berjuta-juta hanya untuk mendalami parenting, ilmu yang baru. Kira-kira pas zaman Rasulullah ada nggak sih ilmu parenting? Kayaknya nggak ada deh. Sebenarnya kewajiban seorang orang tua kepada anaknya itu apa sih? Hayo coba tebak. Pengasuhan kan sebenarnya. Dan itu ada di Al-Baqarah ayat berapa ya? 233 atau apa, pokoknya sekitaran itulah. Kalian boleh cek, itu tentang pengasuhan itu adalah di Al-Baqarah ayat 223 apa 233 gitu. Kewajiban seorang ayah itu memberi makan, udah segitu aja. Memberi makan, tidak mendidik. Emang pada zaman Rasulullah ada pendidikan? Tidak ada. Bener gak sih kalau dipikir-pikir ya, kalau kata aku kewajiban orang tua itu bukan untuk parenting. Kalau antara kata pengasuhan dengan parenting tuh udah beda juga kan. Parenting itu dari kata parent kan, orang tua dikasih ing, sedang jadi orang tua jadinya gitu kan. Nah kalau pengasuhan itu mengandung 3 unsur kalau menurut saya ya, orang Sunda ya. Diasuh, diasah, diasih. Anak itu harus diapain sih kita setelah melahirkan anak? Kalau aku sih, aku menyimpulkan adalah anak itu kita asah, asih, asuh. Pertamanya diasah, pertamanya diasuh. Terus asah, asih, asuh, terus dikasayangi, kemudian diasuh. Kalau kata aku sih ya, abisnya sekarang tuh orang booming banget tentang parenting apa. Saya juga nyoba sih, maksudnya memang tidak ada salahnya dengan konsep-konsep parenting. Hanya saja istilahnya kalau saya lebih menyimpulkan parenting tuh ada nggak sih? Berhubung saya juga sebenarnya ikut grup online untuk parentingnya Abah Ihsan. Cuman itu kalau itu buat aku pas, cuman kayaknya bukan parenting deh. Kayaknya pengasuhan deh. Bukan parenting ala Rasulullah. Karena Rasulullah menjadi orang tua tidak sedang menjadi orang tua. Ya dia orang tua. Ya dia orang tua. Tidak ada lah yang namanya mengasuh memiliki anak itu ada sedang jadi orang tua, ada sedang menjadi apa kan? Benar gak sih? Rasulullah adalah satu sosok di mana dia adalah presiden, pokoknya pemimpin, terus pemimpin keluarga, terus pemimpin apa itu mas status sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sewot ya Allah tuh nyerinya. Enggak, itu cuma pendapat aku ya teman-teman. Jadi kalau buat aku hanya memaknai gini,
ketika yang lain yang mempelajari parenting itu tidak memberikan HP kepada anaknya, saya tuh flashback ke masa kecil saya ya sendiri ya. Ya Allah, menyenangkan loh yang namanya nonton Doraemon, Power Ranger. Nggak ada HP tuh ya, punya Jimbo tuh adalah suatu kebanggaan loh untuk anak itu. Jadi istilahnya biarkanlah mereka bermain sebenarnya. Dah pendidikan mah nggak ada, nggak perlu pendidikan sebenarnya. Pendidikan hanya untuk apa? Yang penting itu bukan pendidikan kalau menurut aku mah. Yang penting itu adalah mengkaji sesuatu, belajar kepada gurunya, tapi tidak dididik, mengkaji, mendalami. Kalau namanya sekolah, makanya ada homeschooling yang tidak mau ikut program pemerintah. Karena kalau kata saya, pendidikan dibuat oleh pemerintah sehingga akhirnya untuk begitulah ada hubungannya. Semuanya juga selalu ada keberpihakan ya. Semuanya yang namanya kita hidup ini, seperti saya juga memiliki anak, ada keberpihakan. Ketika anak saya melakukan salah, kadang nggak mau mengakui kalau anak kita salah, terus dibela, kan ada keberpihakan. Itu adalah suatu perasaan yang manusiawi. Tetapi kalau misalnya tidak adil, itu mental illness. pilih kasih itu kan nggak baik loh. Jadi sayangilah anak-anak kita dengan sepenuh hati. Istilahnya anak-anak pengen HP, ya udah dikasih HP, cuma dikontrol apa yang dilihatnya. Karena sejauh ini yang saya resapi flashback ke belakang, yang namanya kita diceritain dongeng sama mamah itu senang. Tapi kalau mamah nggak ada, terus anaknya main HP, mendengarkan cerita-cerita yang menambah wawasan, itu kalau kata saya bagus. Bukan loh, kan saya melihat waktu di Facebook katanya anak itu sekarang dirawatnya oleh media sosial. Bukan, itu adalah sarana untuk mengasuh anak, biar anak happy, tenang, merasa disayangi, seperti itu. Karena kalau bayangkan ya, kalau kata saya parenting itu hanya untuk kalangan yang sangat mempressure anaknya, menekan agar kamu harus sukses, kamu harus apa, sepertinya gitu kalau parenting tuh kayaknya. Banyak konsepnya, jadi pusing. Kalau saya mending mengasuh anak aja deh, dengan penuh cinta, dengan kasih sayang. Terus kita asah hatinya agar muncul soft skill yang ada di dalam hatinya, menanamkan nilai-nilai positif yang baik untuk bekal soft skillnya di hari nanti dia dewasa. Udah gitu mengajarkan dia untuk survival dengan jangan sampai bergantung. Jadi di rumah itu dibiasakan, kata Abah Ihsan, dibiasakan anak itu dikasih tugas, dilibatkan berpartisipasi dalam pekerjaan kita di rumah. Nah itulah kenapa pentingnya ada orang tua, seorang ibu di rumah. Karena secara fitrahnya orang tua itu, seorang ibu, mamah, bunda, umi itu adanya di rumah. Ada nggak kasusnya di Rasulullah SAW? Istri-istri Rasulullah pergi bekerja, semuanya mengabdi amanah untuk menjaga amanah terbesarnya anak kita. Gitu kalau menurut saya fitrahnya. Tapi itu mah menurut saya sesuatu itu kan istilahnya normatif ya. Kadang dengan sudut pandang seperti ini mungkin hal itu benar, tapi dalam keadaan seperti itu bisa jadi hal itu salah. Jadi tidak bisa hakiki gitu, ini benar dan ini salah gitu. Enggak, kalau hidup itu sifatnya normatif, semuanya harus berdasarkan dilihat dulu latar belakangnya. Biar adil itu dilihat dulu latar belakangnya. Ketika pencuri itu, kalau kata saya nih, dia makan ayam yang dicuri, itu harus gak sih dihukum? Lihat dulu latar belakangnya. Kalau latar belakangnya kelaparan, berarti itu harusnya minta kita ke negara. Ini ada masyarakatnya yang gak bisa beli makan. Karena semua masyarakat Indonesia ditanggung oleh negara. Itu ada pasal 30 ke bawah, 30 sampai 36 atau 37 gitu, UUD 1945. Jadi untuk
kalian ibu-ibu muda yang cantik, yang sempurna, mungkin apa-apa ingin segera perfeksionis, atau ketakutan, bingung harus ngasuh anak seperti apa, asuhlah anak kalian itu dengan penuh kasih sayang, diasah semuanya, diasah kemampuan bertahan hidupnya, diasah kemandiriannya, diasah hatinya untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ditanamkan nilai-nilai karakteristik yang positif agar anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan menyejukkan hati orang tuanya. Kalau kata saya gitu. Ini kan cita-citanya pengen menjadi seperti itu Dokter Aisyah Dahlan. Hanya saja nggak kesampaian karena aku bukan seorang dokter. Aku hanya seorang yang pintar menyelami hati orang lain. Ya, seseorang yang senang psikologi tapi terkena penyakit psikologi. Padahal bagusnya aku jadi fisiologi psikiater psikolog harusnya. Maklum lah, aku tuh pengen banget jadi psikolog dulu tuh, cuman harus ke teknik kah, harus ke ini kah, ke itulah. Akhirnya aku ngeheng, memang aku sakit. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Seperti itu teman-teman. Itu unek-unek aku ya. Maksudnya ketika kita gembar-gembor no gadget. Sedangkan dulu itu yang namanya TV yang menjadi gadget kita itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh anak-anak. Acara-acara apa-apa anak-anak pada senang. Biarkan mereka belajar dari apa yang dilihatnya. Kita cukup memantaunya, kita ada di sampingnya, menemaninya, memberikan kasih sayang, memperhatikannya dengan sepenuh kasih hati. Karena mereka adalah buah hati kita. Seperti itu. Jadi lagunya gini. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandang. Disuruh bermain ya. Cukup segitu ya temen ya. Nanti kita sambung lagi sama cerita kenapa artis ada yang kenal sama aku TikTok. Makasih. Assalamualaikum.